Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, kuil iblis surgawi akhirnya memulai gerakan untuk menyerang kekaisaran. Tapi Bai Li Jingwei menyadari hal ini dan kemudian karena itu dia meminta Bai Li Yuyu untuk tetap tinggal. Dan ya, Bai Li Yuyu kemudian menjadi eksekutor tunggal yang kemudian menghancurkan anggota dari kuil iblis surgawi. Meskipun masih banyak yang kemudian ditahan menjadi tahanan gitu ya. Nah, sepintas serangan dari kuil iblis surgawi ini terjadi karena seperti kuil iblis surgawi memanfaatkan kesempatan di saat para raja pedang yang sedang meninggalkan kekaisaran. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Itu memang ya ada trikinya di situ dan akan kita bahas nanti satu persatu. Tapi sebelum itu ada sebuah pengumuman bahwa besok Selasa Ane ndak bisa ngasih bonusan karena di tempat kerjaan mau ada event dan pasti tidak akan sempat untuk membuatkan bonusan. Langsung aja masuk ke part 233. Part kali ini Ane ambil dari bab kelanjutan 1154 sampai 1159. 7 hari berlalu sejak serangan dari kuil iblis surgawi di ibu kota kekaisaran. Semuanya kini seperti di bawah kendali dari Bai Li Jingwei. Semuanya berjalan sesuai dengan yang ia rencanakan. Karena itu Bai Li Jingwei merasa sangat puas hingga dia bisa duduk dengan santai bersama dengan kaisar di aula kekaisaran. Lalu, seorang pria yang merupakan wakil dari Wu Randong dan adalah mata-mata dari Bai Li Jingwei kemudian datang dan memberikan laporan. Yang mulia, Perdana Menteri, semua pengikut dari kuil iblis surgawi yang ada di ibu kota telah dibereskan. Oh, kerja bagus Jingwei. Sekarang kekaisaran sudah aman berkat tindakanmu, kata Bai Li Jingxi sambil menoleh ke samping. Bai Li Jingwei mengepalkan tangannya ke arah Bai Li Jingxi dan berkata, "Terima kasih yang mulia. Memang dalam 100 tahun terakhir ada banyak sekali benalu di dalam kekaisaran. Semuanya berasal dari orang-orang kuil iblis surgawi. Tapi hari ini mereka semua telah berakhir dan kekaisaran akan kembali pada masa kejayaannya, sama seperti di masa lalu." Ya, kau benar. Sekarang bahaya tersembunyi sudah dihilangkan. Meskipun aku tidak bisa mengatakan kalau semuanya benar-benar telah dimusnahkan. Tapi setidaknya sebagian besar kekuatan mereka telah hilang. Jadi mereka tidak akan bisa membuat gelombang yang begitu besar. Dan dengan begini kita tidak perlu terlalu memperhatikan mereka lagi, kata Bai Li Jingxi. Bai Li Jingwei pun tertawa. Dengan cara ini kekaisaran akan kembali stabil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ya, sekarang hanya tinggal menunggu kabar dari keempat wilayah, sambung Bai Li Jingxi. Bai Li Jingwei pun mengangguk dan tertawa. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu Bai Li Jingwei menoleh ke arah pemuda yang adalah mata-mata tadi. Jadi apa kamu sudah mendapatkan identitas dari utusan kuil iblis surgawi yang sekarang kita tahan? Pemuda itu membungkuk dan berkata, "Lapor pada Perdana Menteri. Dalam beberapa hari terakhir kami telah melakukan penyelidikan dan kami berhasil mendapatkan identitas dari utusan itu. Dia tidak lain adalah putra kedua Kamar Dagang Haichuan yang hancur 100 tahun yang lalu. Namanya adalah Wu Randong." Oh, seperti dugaanku, itu memang dia.
Meski ini cukup mengejutkan karena anak yang dulunya begitu manja, rupanya kini bisa memimpin sisa-sisa kamar dagang Haijuan dan memberikan tekanan pada kekaisaran bintang pedang kita. Sungguh dia adalah bakat yang tersembunyi. Tapi aku masih ada hal yang mengganjal di dalam pikiranku. Jika memang base kekuatan dari iblis surgawi adalah sisa-sisa perusahaan dagang Haijuan, maka kenapa dia hanya menjadi seorang utusan dan bukan Master Kuil? Lalu, apakah identitas dari utusan lainnya sudah ditemukan? Orang itu terdiam dan kemudian berkata, menjawab pertanyaan Perdana Menteri. Sejujurnya keberadaan Master Kuil adalah sesuatu yang sangat misterius dan tidak bisa ditemukan. Bahkan setelah saya berada di Kuil Iblis Surgawi untuk beberapa dekade, saya tidak bisa menemukan identitas dari utusan lain ataupun keberadaan dari Master Kuil. Semuanya hanya terbatas pada rumor yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Kalau begitu, sekarang ikut aku untuk menemui Tuan Muda kedua ini. Kita akan mencari tahu siapa sebenarnya orang suci yang ada di belakang Kuil Iblis Surgawi, kata Baili Jingwei, yang kemudian bangkit berdiri dan meninggalkan aula itu. Segera setelah itu, keduanya sampai di dalam penjara bawah tanah. Tempat itu gelap dan lembab. Lalu di bagian depan, terlihat seorang pria dengan luka memar di sekujur tubuhnya duduk di atas tumpukan jerami. Dia tampak tenang dan tangan serta kekuatannya pun dibelenggu. Baili Jingwei yang melihat sosok ini pun tertawa sambil bertepuk tangan. Tuan Muda kedua, aku sungguh sulit mempercayai ini sebelumnya. Tapi sepertinya selama 100 tahun terakhir, kehidupanmu di bawah tanah telah membuatmu tumbuh dewasa dengan baik. Tapi, aku masih penasaran. Kuil Iblis Surgawi yang base kekuatannya dari sisa-sisa perusahaan dagang Haijuan merupakan kekuatan yang begitu besar. Tapi, kenapa kamu justru memberikannya pada orang luar dan hanya berperan sebagai seorang utusan? Mendengar itu perlahan Wurandong membuka matanya dan melirik Baili Jingwei. Para atasan adalah orang-orang yang kompeten. Dalam kasus ini, aku hanya melakukan apa yang bisa menjadi peranku. Aku pun tidak pernah merasa dirugikan oleh hal ini. Apa maksudmu dengan itu? Kata Baili Jingwei sambil menatap Wurandong. Sudut mulut Wurandong perlahan terangkat dan dia menyeringai seperti iblis. Lalu dia berkata, kali ini Master Kuil sedang dalam pengasingan dan memintaku untuk menjaga semuanya supaya stabil. Tapi karena aku tidak sabar, aku bergerak tanpa seizinnya. Akibatnya aku menghancurkan semua pasukanku yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun. Meski aku menyesal karena melakukan ini, tapi aku pun beruntung karena Master Kuil bukanlah aku. Jika tidak, maka seluruh pasukan ini hanya akan mati sia-sia. Ternyata itu yang terjadi. Tidak heran jika kali ini hanya seorang utusan yang bergerak sendiri. Rupanya ini adalah tindakan yang gegabah berdasarkan intuisi pribadimu, kata si mata-mata yang datang bersama dengan Baili Jingwei. Mendengar itu, Baili Jingwei menatap Wurandong dalam-dalam lalu perlahan dia tersenyum dingin. Jadi, apa ucapanmu ini bisa dipercaya? Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Aku hanya bertindak terlalu impulsif atas keinginanku sendiri. Anggap saja bahwa aku tidak pernah mengatakan apapun supaya kamu tidak mengalami keraguan-raguan di dalam hatimu.
kata Wurandong sambil tertawa. "Wurandong, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi begitu licik setelah 100 tahun bersembunyi. Seolah-olah aku sudah tidak bisa melihat tuan muda kedua dari kamar dagang Haichuan yang sebelumnya selalu bertindak impulsif," kata Bailey Jingwei sambil menatap Wurandong. "Ya, terserahlah. Jika memang itu maumu, maka sekarang aku hanya akan bertanya tentang siapa sebenarnya master dari kuil iblis surgawimu itu. Dan siapa identitas sebenarnya dari kelima Raja Dharma." Wurandong mencibir dengan jijik dan dia tidak ingin menjawab sama sekali. Melihat sikap dari Wurandong, mata-mata itu menjadi kesal, lalu dia maju dan hendak menghajar Wurandong. Tapi Bailey Jingwei melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak pernah menggunakan kekerasan untuk mendapatkan jawaban. Lagi pula, aku masih punya cara untuk mendapatkan apa yang kuinginkan." Setelah itu Bailey Jingwei tersenyum penuh dengan kelicikan. "Umumkan pada seluruh dunia bahwa 10 hari lagi utusan dari kuil iblis surgawi Wurandong akan dieksekusi di depan umum bersama dengan bawahannya." Wurandong menatap Bailey Jingwei dan berkata, "Apa kamu berniat untuk menakut-nakutiku?" "Tidak sama sekali. Aku tidak tertarik untuk membuatmu takut. Tapi aku hanya memasang umpan untuk membawa master kuilmu keluar dari sarangnya." "Oh, begitu. Sayangnya, jika itu tujuanmu, dia tidak akan pernah datang. Lagi pula master kuil adalah orang yang sangat visioner dan tegas dalam segala tindakannya. Sekarang aku tertangkap karena kelalaianku, jadi dia tidak akan pernah menjemputku," kata Wurandong sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Bailey Jingwei pun tertawa. "Aku tahu hal itu, tapi aku ragu kalau dia akan tetap bersembunyi. Lagi pula selama identitasmu sudah terbongkar, maka dia mau tidak mau harus bertindak. Karena jika tidak, maka seluruh sisa-sisa perusahaan dagang Haichuan akan habis dan tidak ada lagi yang akan tersisa. Jika itu terjadi, maka master kuilmu akan kehilangan kebajikannya dan dia akan kehilangan semuanya. Pada akhirnya, meski dia tahu kalau ini adalah sebuah jebakan, dia tidak akan pernah bisa menolak untuk datang." Wurandong kini terlihat seperti berusaha untuk stay cool. Jadi berusaha terlihat stay cool. Menangkap ya, berusaha terlihat untuk stay cool, bukan stay cool tapi berusaha terlihat pura-pura. Lalu dia kemudian berkata, "Pada akhirnya orang-orang di bawah naunganku adalah mereka yang sangat setia. Bahkan aku yakin mereka tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Karena itu semuanya tidak akan membuka mulut dan tidak akan meninggalkan master kuil." "Sayangnya itu menurutmu, tapi tidak dengan mereka semua. Saat master kuil tidak mengikuti jebakanku, itu artinya dia sendiri yang akan kehilangan pasukannya. Ini akan menjadi akhir bagi kalian jika dia tidak juga keluar. Itulah yang akan terjadi," kata Bailey Jingwei sambil tertawa. Wurandong tampak menggertakkan giginya dan tubuhnya gemetar. Kini kemarahan terlihat jelas di matanya. Melihat mimik wajah dari Wurandong, Bailey Jingwei menyeringai. Dia merasa sangat puas. Tapi kemudian seorang penjaga datang dan segera menghampiri Bailey Jingwei. Penjaga itu membungkukkan badan dan segera memberikan sebuah slip giok. "Tuan Perdana Menteri,
ada laporan dari keempat wilayah. Kini semuanya sudah ada di bawah kendali kita. Sisanya hanya mereka yang melarikan diri tanpa tujuan, dan semua Raja Pedang sudah mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka. Secara umum, penaklukan keempat wilayah sudah selesai. Sungguh tepat waktu. Semua pengganggu kini sudah berhasil disingkirkan, kata Bai Lijingwei sambil tertawa dengan keras. Lalu setelah puas tertawa, Bai Lijingwei berkata lagi, "Pergi dan panggil semua pahlawan untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Yang mulia akan menghargai jasa mereka dan perayaan besar akan dilaksanakan." "Baik," kata penjaga yang kemudian segera meninggalkan tempat itu. Lalu akhirnya Bai Lijingwei dan mata-mata itu pun pergi meninggalkan Wurandong sendirian di dalam penjara yang gelap itu. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba tubuh Wurandong gemetar dan dia tertawa terbahak-bahak. Master Sekte sungguh luar biasa. Tidak salah aku melatih diri untuk menahan emosiku, sehingga aku bisa memanipulasi wajahku sesuka hati. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tertawa di hadapan Bai Lijingwei tadi. Tampak kini Wurandong menyeringai, seolah semua tindakannya kali ini memanglah disengaja. Dan faktanya, memang Zhou Fan yang meminta Wurandong untuk melakukan penyerangan ke ibu kota kekaisaran. Dan detail lainnya juga hanya Wurandong serta Zhou Fan yang tahu tentang kelanjutan dari rencana ini. Waktu berlalu dan 3 hari sudah lewat. Di halaman belakang Sekte Xuanglong, Liu Mubai duduk di pavilion Tongtian sambil minum teh. Tidak lama setelah itu, beberapa langkah kaki datang menuju tempat itu. Lalu yang pertama datang adalah Yunchang. Dia membawa tetua Li dan beberapa tetua lain. Lalu dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Keluarga Luo kami telah memblokir seluruh Shishou dan menangkap para buronan. Tapi masih ada yang melarikan diri. Jadi utusan kami belum selesai. Karena itu saya penasaran kenapa Raja Qin mengundang kami untuk datang ke tempat ini." Liu Mubai melihat mereka dalam-dalam lalu kemudian berkata, "Seperti yang diharapkan dari keluarga Luo yang telah memimpin militer dari Shishou. Kalian melakukan pekerjaan kalian dengan sangat efektif dibandingkan denganku. Bagus, tapi masih ada yang melarikan diri. Jadi jangan sampai lelah dan tetap kejar mereka." Raja Qin tidak perlu khawatir. Kami memahami seluruh seluk-beluk wilayah Shishou dan hanya tinggal menunggu waktu untuk membereskan mereka semua. Tidak akan ada yang bisa lolos dari tangan kami, kata Yunchang sambil membungkukkan badan. Liu Mubai merasa puas dan tersenyum. Lalu dia kemudian mengeluarkan sebuah slip giok dan berkata, "Sekarang bagian utama dari yang akan kusampaikan, bahwa Perdana Menteri telah memberikan undangan untuk mereka yang berjasa dalam perang ini. Kalian telah bekerja sama dengan baik dan aku ingin kalian pergi bersamaku." Jadi itu artinya, apakah Bai Lijingwei akan segera melepaskan Yun Hai? Tampak mata Yunchang berbinar penuh dengan harapan. Melihat itu, Mubai tidak bisa berbohong dan menganggukkan kepalanya. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana Bai Li Yuyun juga sedang memanggil Master Sekte Bu. Dan kemudian dia bertanya untuk melihat laporan terkini yang terjadi di lapangan. Jadi untuk kalian, berikan laporan yang terjadi baru-baru ini. Lapor.
Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Hayang kami telah bergabung dengan jutaan tentara elit yang dibawa oleh 3 Raja Pedang. Kemudian, kami menjadi satu dengan puluhan juta pasukan di Songzhou. Kami telah memulai kekuatan invasi di Beizhou dalam waktu singkat. Dan karena mereka semua kehilangan sosok pemimpin, maka 3 sekte lain hanya seperti rombongan orang yang tersesat. Kami membantai mereka tanpa banyak perlawanan. Namun sekarang, yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami adalah keberadaan Ouyang Changqing serta keempat tetua agung dari Beizhou yang masih belum ditemukan. Kami masih terus melakukan pencarian. Tidak peduli apapun yang kami lakukan, kami tidak bisa menemukan mereka. Sekarang kami masih terus mencari keberadaan mereka, karena kami tidak ingin mereka menjadi masalah bagi kekaisaran di masa depan, kata Master Sekte Bu. Bai Li Yuyun menyeringai dan berkata, "Lupakan saja mereka untuk sekarang. Lagi pula seluruh Beizhou ada di tangan kita. Mereka tidak akan bisa pergi dengan bebas. Kita akan mengurus mereka nanti." Baik. Lagi pula mereka hanya 2 entitas yang tidak akan bisa berbuat banyak. Bahkan di masa lalu leluhur yang tiada tara kocar-kacir saat melawan puluhan juta pasukan, kata Master Sekte Bu. Bai Li Yuyun kemudian menatap Master Sekte Bu dengan tatapan dingin. "Master Sekte Bu, Anda sekarang adalah pejabat penting kekaisaran. Jadi kenapa kau begitu berani mengolok-ngolok leluhur?" "Oh, tidak, bukan itu maksud saya. Aku dengar dengan jelas perkataanmu tadi. Kau membandingkan kedua kekuatan sekuler dengan leluhur." "Raja Pedang, saya salah. Tolong selamatkan hidup saya," kata Master Sekte Bu yang langsung gemetaran dan menangis. Bai Li Yuyun menatap dengan senyuman dingin, lalu berkata, "Aku akan melupakan pelanggaran hari ini, tapi perhatikan lagi kata-katamu di masa depan. Kalau tidak, kau hanya akan mendapatkan celaka." "Terima kasih, Raja Pedang, atas belas kasihan Anda," kata Master Sekte Bu sambil memberi hormat. Setelah itu, Bai Li Yuyun mengeluarkan sebuah slip giok dan berkata, "Perdana Menteri telah mengirimkan pesan dan meminta pada orang-orang yang berjasa untuk pergi ke Songzhou dan menerima penghargaan. Sepertinya hari penantianmu untuk menjadi pemimpin Beizhou akhirnya tiba. Maka sebelum itu, kuucapkan selamat." Tubuh Master Sekte Bu tidak hentinya bergetar dan tampak sangat bersemangat. "Raja Pedang, Anda sungguh sangat senang bercanda. Lagi pula semua kesuksesan ini adalah berkat Anda, dan saya hanya sedikit membantu. Saya merasa tidak yakin bisa memimpin Beizhou dengan baik." "Master Sekte Bu, kamu terlalu merendah," kata Bai Li Yuyun sambil tersenyum aneh, seolah dia sudah memiliki rencana lain. Lalu setelah itu, Bai Li Yuyun teringat sesuatu dan bertanya, "Bagaimana dengan Jue Jian tua itu? Kemana dia? Sudah lama aku tidak melihatnya." Master Sekte Bu pun menggelengkan kepalanya karena tidak mengetahui hal itu juga. Tapi kemudian, pada saat itu aroma alkohol memenuhi tempat itu dan sosok orang tua masuk sambil memegang kendi di tangannya. "Selamat pagi." "Orang tua ini baru saja menemukan surga. Aku menemukan beberapa anggur yang tersimpan dengan baik. Sungguh rasanya luar biasa. Tapi sayang, aku hanya menemukan 30 gentong besar di sana." "Ada 30 gentong besar? Dan apa kau menghabiskan semuanya? Apa kau tidak berbagi dengan yang lain?"
Tanya Bai Liyuyun. Ciu Jiaxian mencibir. Ini hanya 30 gentong. Jumlahnya bahkan masih terlalu sedikit untuk membuatku mabuk. Hah? Terserahlah. Tapi yang jelas, sekarang Perdana Menteri meminta kita untuk kembali ke ibu kota kekaisaran karena akan ada upacara penghargaan. Segeralah bersiap dan kita akan segera berangkat. Apa? Kembali sekarang? Aku bahkan belum selesai mencicipi anggur-anggur di Beizhou. Kenapa kita harus pergi buru-buru? Jangan banyak mengeluh. Ini adalah perintah, kata Bai Liyuyun dengan tegas dan memperingatkan Ciu Jiaxian. Di sisi lain, di wilayah Dongzhou dan Nanzhou juga mendapatkan berita yang sama. Semuanya dipanggil untuk segera kembali. Maka tanpa banyak fafifu, mereka pun bergegas. Setelah 3 hari berlalu, semuanya kembali ke ibu kota kekaisaran di Zhongzhou. Namun di sisi lain, pada saat ini, di tengah badai salju, seorang pria berpakaian putih dengan bandana putih yang menutupi matanya tampak duduk dengan tenang. Lalu, di depannya ada sebuah pedang panjang berwarna hitam yang memancarkan aura yang mengerikan. Fluktuasi energi mulai muncul dari arah pria itu dan terus menyebar seperti ombak di laut. Pria itu tampak tenang seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Lalu, setelah beberapa saat, tiba-tiba pria itu berseru dengan suara yang mengerikan. Gelombang fluktuasi menjadi semakin besar dan ada pancaran energi yang melesat ke langit seperti sebuah pilar. Tapi kemudian seluruh area itu menjadi gelap gulita dan tidak ada yang bisa terlihat. Kemampuan ini adalah kemampuan yang disebabkan oleh pria tadi. Dan ini seperti domain yang dikenal sebagai domain iblis. Tapi kejutan tidak berhenti di sana. Dari kegelapan perlahan raungan naga mulai terdengar dan puluhan ribu naga hitam perlahan muncul dan menari-nari di langit. Cakar dan gigi mereka tampak tajam seolah mereka akan pergi mencari mangsa. Sepintas jika orang awam melihat ini, itu jelas seperti sebuah kiamat. Bahkan mereka akan mulai berpikir bahwa ini adalah hari penghakiman, di mana dewa mengutus kegelapan untuk datang dan menghancurkan dunia. Pada dasarnya, wujud ini tidak lain adalah mutasi dari jiwa ganda yang dimiliki oleh pria itu. Kekuatan naga hitam yang mengerikan ini adalah salah satunya. Jiwa naga surgawi yang telah menjadi iblis yang sesungguhnya. Tapi, lagi-lagi kejutan masih belum berakhir. Pedang iblis bisa merasakan kekuatan dari tubuh majikannya itu yang meningkat berkali-kali lipat. Lalu, pedang itu mulai bergetar seolah dia dipenuhi oleh kegembiraan dan segera terbang menuju langit. Pedang itu tidak terlihat lagi. Lalu kemudian langit menghitam dan terlihat seperti mendidih. Para naga yang sebelumnya berputar-putar di langit segera mengaum dan pergi menuju pedang iblis untuk menyatukan diri. Semuanya menuju ke arah yang sama dan pemandangan itu sungguh terlihat megah. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan semakin menguat di sekitar pedang itu. Lalu pedang itu tumbuh lebih besar hingga panjangnya mencapai ratusan meter. Aura pedang iblis membuat penghalang di pedalaman laut utara itu sampai bergetar hebat tak terkendali. Lalu sekali lagi, pria itu mengaum dengan suara nyaring dan dia mengulurkan tangannya. Dia meraih gagang pedang itu. Dan segera tornado maha dahsyat muncul di tempat itu,
Lalu aura di sekitar pedang iblis itu meledak dengan sangat mengerikan. Apapun yang ada di sekitar tempat itu seperti masuk ke dalam domain kehancuran. Tidak ada yang tersisa dan seolah kekuatan ini bisa mengkorosi apapun yang ada di sekitarnya. Perlahan pria itu bangun dengan pedang iblis yang ada di tangannya. Kini, seluruh tempat itu telah dilahap oleh kegelapan dan hilang dalam kehampaan. Sungguh itu adalah kekuatan yang mengerikan untuk dilihat secara langsung. Tapi kemudian, semuanya kembali menjadi tenang dan seluruh aura itu kembali ke dalam pedang iblis dan kekacauan tadi seperti delusi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa jejaknya tidak bisa dihilangkan. Seluruh tempat itu sudah hancur dalam ketiadaan. Padahal tempat itu dipenuhi dengan es yang terbentuk dari kekuatan Feng Tian. Itu artinya setiap bagian tempat itu memiliki kekuatan pelindung yang kuat. Semuanya hancur dalam sekejap mata, jadi bisa dibayangkan bahwa kekuatan pria ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan, jika dibandingkan dengan Raja Pedang tak terkalahkan 100 tahun lalu, pria ini jelas jauh lebih kuat. Meskipun tidak ada yang tahu dengan saat ini. Dari luar, Feng Tian mengomel, "Bocah bau, kupikir kau akan mati di dalam. Kau terlalu ceroboh dengan menggabungkan jiwa naga surgawi, domain Jiuyou, dan keempat jenis dao pedang di dalam tanganmu. Jika kau salah mengambil tindakan, maka itu jelas akan menghancurkan seluruh dunia. Bahkan pelindungku pun akan hancur di tanganmu." Sudut mulut pria itu terlihat naik ke atas dan dia membungkukkan badan. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa pemuda itu tidak lain adalah Sofan. "Senior Feng Tian, saya ucapkan terima kasih atas bimbinganmu selama 100 tahun ini. Jika tidak ada dirimu, maka aku tidak akan pernah menemukan cara untuk memahami keempat ilmu pedang ini. Hei, aku hanya memberitahu apa yang harus kukatakan. Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih. Lagi pula, aku tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak sebelumnya. Jadi jangan terlalu sentimental seperti itu," kata Feng Tian. Junior ini mengerti. Hanya saja, berkatmu saya bisa mengolah dao pedang ini dalam 100 tahun. Jika tidak, maka aku sendiri khawatir bahwa itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Lalu sekarang sudah waktunya untukku pergi. Karena itu senior tolong jaga diri Anda, kata Sofan. Kau sudah mau pergi? Tanya Feng Tian dengan sedikit keengganan di wajahnya. Tapi meski begitu dia kemudian berkata, "Jika kau memang sudah yakin maka pergilah. Tapi setidaknya kau harus menemukan gadis itu lagi dan mengambil benda itu kembali." Sofan tampak serius dan menganggukkan kepalanya. Ya, sekarang Sofan harus segera menyelesaikan yang ada di sini dan menjemput King Chen. Lalu Sofan berkata, "Kalau begitu sekali lagi kuucapkan sampai jumpa senior." Sofan membungkukkan badan lalu kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Feng Tian kini masih melihat punggung Sofan untuk sesaat sebelum akhirnya Sofan benar-benar menghilang. Lalu dia bergumam, "Akhirnya bocah ingusan itu pergi. Tapi entah kenapa, sekarang aku merasa sangat bosan. Ini perasaan yang sungguh menyebalkan." Sofan akhirnya keluar dari penghalang Feng Tian dan segera disambut oleh San Ge dan Kue Er. Mereka segera menghampiri Sofan dan berkata, "Selamat ayah,
Akhirnya kamu berhasil menembus ranah Guiyuan, kata WR. Lalu kemudian Sange pun menyambung. Dari yang terlihat, ayah sekarang berada di tahap 1 ranah surga yang mendalam. Tapi sebenarnya ayah sudah berada di tahap berapa di ranah Guiyuan? Sofan merasakan kekuatannya sendiri lalu kemudian menjawab, tahap ke-7. Apa? Tahap ke-7? Ayah sudah menembusnya sampai sejauh itu? Ya, setelah memahami Dao Pedang, kultivasiku meningkat secara drastis dan melakukan banyak terobosan dalam satu lompatan. Tapi sungguh bahwa kultivasi terbalik ini sungguh-sungguh luar biasa. Sange kemudian berkata, jika memang benar begitu, maka ini adalah sebuah berkah. Tapi kenapa kultivasi ini bisa muncul dari tangan orang biasa? Sofan kemudian menjawab, orang biasa atau bukan itu tidak menjadi masalah. Selama kamu mendapatkan pencerahan, maka kamu bisa berkembang. Meskipun banyak sekali orang yang telah melangkah terlalu jauh sampai melupakan jalan mereka sebelumnya. Karena itu, mereka sekarang tidak punya pilihan lagi selain melangkah maju, kata Sofan sambil menghela nafas. Mendengar ini, keduanya tampak bingung dan tidak bisa mencerna kata-kata Sofan dengan baik. Tapi, tidak hanya mereka, bahkan Sofan sendiri masih tampak memiliki keraguan-raguan. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan keraguan-raguan itu adalah dengan terus berlatih dan membuktikannya sendiri. Setelah itu Sofan melirik keduanya dan bertanya, jadi, apakah rencananya berjalan dengan baik? Iya, ya. Semuanya berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan. Oke, kalau begitu sekarang kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Dan kita akan menyelesaikan pertempuran terakhir sebelum kembali ke alam kudus. Setelah itu pedang iblis di tangan Sofan pun tampak memancarkan aura yang mengerikan. Setelah mendengar ucapan dari Sofan, kini pedang itu dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas. Jadi pada akhirnya, sang penguasa malam, master dari kuil iblis surgawi, akan menunjukkan taringnya pada kekaisaran bintang pedang. Lanjut, kita akan kembali menuju kekaisaran bintang pedang. Kini semua orang yang telah mengambil andil dalam penaklukan keempat wilayah telah berkumpul menjadi satu. Tapi dari semua orang yang berkumpul ada dua wilayah yang telat untuk datang ke tempat itu. Mereka adalah Raja Pedang yang mengambil alih Beizhou dan Nanzhou. Kini Baili Jingwei menatap mereka dan berkata, Raja Pedang Baili Yuyun, Raja Pedang Jiu Jianshan, kenapa kalian terlambat kali ini? Baili Yuyun segera membungkukkan badan dan meminta maaf. Maafkan kami Perdana Menteri. Semua ini karena Raja Pedang Jiu Jianshan menemukan gudang anggur di Beizhou dan enggan untuk pergi sebelum menghabiskannya. Jiu Jianshan langsung memelototi Baili Yuyun karena hanya dia yang disalahkan dalam keadaan ini. Tapi Baili Yuyun tidak menanggapinya dengan serius. Melihat ini, Baili Jingwei juga tahu apa yang terjadi. Dan ini adalah perayaan, maka tidak perlu memusingkan hal kecil seperti itu. Akhirnya, Baili Jingwei mengabaikan keduanya dan beralih pada Dan Gingseng. Lalu, Anda Raja Pedang Dan, kenapa Anda juga terlambat? Lapor Perdana Menteri. Orang tua ini menemukan seseorang di Nanzhou, dan karena itu ada sedikit penundaan. Saya harus menangkapnya dan membawanya kemari. Saya minta maaf atas keterlambatan saya kali ini, kata Dan Gingseng sambil membungkukkan badan. Baili Jingwei mengerutkan keningnya dan menatapnya dengan curiga.
Siapa yang kau tangkap? Bagaimana mungkin dia bisa membuat Raja Pedang sampai mengambil tindakan secara pribadi? Apa mereka adalah para petetua agung dari keluarga Murong? Sayangnya bukan, Perdana Menteri. Jika saya bertemu dengan para tetua agung itu, maka akan menghabiskan lebih dari 3 hari untuk menangkap mereka. Lalu siapa? Dan King Seng kemudian menjentikkan jarinya dan segera penjaga masuk sambil membawa seorang wanita dengan paras cantik. Melihat itu Bai Li Jingwei terkejut dan berseru, "Murong Zue!" Benar, Perdana Menteri. Sebelumnya saya tidak sengaja bertemu dengannya, jadi saya menangkapnya dan menjadikannya oleh-oleh, kata Dan King Seng sambil tersenyum tipis. Bai Li Jingwei tiba-tiba menjadi sangat gembira dan memuji. "Raja Pedang Dan, kamu benar-benar pilar dari kekaisaran. Tindakanmu memberikan kontribusi besar kali ini, karena Murong Zue yang telah menyembunyikan diri selama 100 tahun akhirnya jatuh ke tangan kita. Dalam hal ini, tidak peduli apakah Murong Li ataupun para tetua agung dari keluarga Murong pasti akan muncul pada akhirnya. Lalu, jika mereka sudah dibasmi, bahaya yang mengancam kekaisaran akan semakin sedikit. Apa menurutmu mudah untuk bisa menemukan kakakku? Bahkan dalam 100 tahun terakhir aku pun tidak bisa menemukannya. Apalagi dirimu," cibir Murong Zue. Tapi Bai Li Jingwei berkata, "Maka berdoalah agar kakakmu tetap di dalam persembunyiannya. Karena jika dia sampai menunjukkan batang hidungnya, dia akan mati kali ini." Tambahkan satu lagi daftar eksekusi. Dalam 5 hari, putri keluarga Murong yang adalah pemberontak, Murong Zue, akan dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di depan publik. Sebarkan berita ini ke seluruh benua dan katakan bahwa jika Murong Li tidak menunjukkan dirinya, maka kupastikan bahwa dia harus mengumpulkan mayat adik tercintanya ini. "Baik," seru para penjaga yang kemudian segera pergi membawa Murong Zue. Kemudian setelah itu Bai Li Jingwei tersenyum dan menatap semua orang lalu berkata, "Semuanya telah berjasa untuk kekaisaran dan hari ini kalian akan mendapatkan penghargaan." "Terima kasih Perdana Menteri," kata semua orang sambil mengepalkan tangannya dan membungkukkan badan. Tapi setelah itu Yun Chang mengepalkan tangannya dan berkata, "Tuan Perdana Menteri, saya ingin tahu apakah saudara laki-laki saya sudah bisa dibebaskan?" "Oh, Nona Luo, aku hampir melupakan kalian. Semuanya karena keluarga Luo sudah ada di tengah-tengah kita. Tangkap mereka," kata Bai Li Jingwei. "Apa?" Mata Yun Chang terkejut. Tapi tidak ada waktu untuk bertanya. Sekarang Sang Guan Fei Yun dan Liu Mubai sudah menutup jalan keluar mereka. Semua anggota utama keluarga Luo ada di sana dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. "Perdana Menteri, apa maksudnya ini?" kata Zhuge Changfeng. Lalu Bai Li Jingwei dengan santai berkata, "Tidakkah kalian mengerti? Kalian adalah para pemberontak, maka kalian harus dilenyapkan. 5 hari ke depan kalian juga akan dieksekusi." "Tunggu Perdana Menteri, kami sudah menyerah. Jadi kenapa kamu melakukan ini pada kami?" teriak Yun Chang. "Kalian mungkin sudah menyerah, tapi patria kalian tidak." "Tapi kamu mengatakan bahwa jika kami membantu Kekaisaran Bintang Pedang untuk mengambil alih Sisou, kamu akan melepaskan adikku. Tapi sekarang, inikah balasan dari janjimu?" Kalian sungguh lucu sekali. Sejak awal kalian bertiga tidak memiliki kualifikasi untuk berdiskusi denganku. Kalian hanya bisa mengikuti perintahku. Jadi, ini adalah sebuah kehormatan untuk kalian karena bisa membantu kami. Tapi, pengkhianat tetaplah pengkhianat.
dan kalian akan dieksekusi. Tangkap mereka. Perintah Bai Li Jingwei. Segera, penjaga datang dan kemudian menangkap mereka semua. Lalu setelah semua selesai, semua orang di ruangan itu segera berseru, "Perdana Menteri sungguh bijaksana. Hidup Perdana Menteri." Bai Li Jingwei mengangguk dengan tatapan puas. Tapi kemudian dia memandang Liu Mubai dan berkata, "Raja Pedang Qin, apa orang-orang di markas keluarga Luo sudah dibersihkan?" Lapor Perdana Menteri, keluarga Luo mengendalikan perbatasan Sisou dan akan butuh waktu untuk membersihkan semuanya. Tidak masalah, sekarang bersihkan mereka. Tidak peduli berapa banyak yang bisa kalian bawa atau berapa banyak yang melarikan diri. Lakukan sekarang. Lagi pula, para petinggi keluarga Luo ada di sini, dan sebentar lagi mereka semua akan dieksekusi. Dengan begitu, keluarga Luo akan hancur dengan sendirinya, kata Bai Li Jingwei. Mendengar itu, Liu Mubai tersenyum dan membungkukkan badan. "Jika memang begitu, maka saya akan mengirimkan surat sekarang. Biar jenderal yang ada di depan sana segera membereskan para hama ini." Bai Li Jingwei mengangguk, lalu memandang semua orang. "Baiklah, untuk sekarang kalian semua bisa kembali dan beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. 5 hari lagi, kita akan melihat momen untuk mengeksekusi para pengkhianat." "Baik, terima kasih Perdana Menteri," seru mereka semua yang kemudian membungkukkan badan dan meninggalkan tempat itu. Sampai akhirnya, yang tersisa di tempat itu hanyalah Bai Li Jingwei. Dia kini tertawa dengan puas. Dia bisa melihat bahwa mereka semua sungguh naif. Karena dalam 5 hari lagi, semua yang menjadi faktor kegelisahan kekaisaran akan dihilangkan. Setelah itu, dunia ideal yang diinginkan oleh Bai Li Jingwei akan terwujud. Seluruh benua akan berada di bawah kekuasaan bintang pedang. Dan Bai Li Jingwei terus tertawa untuk merayakan kemenangannya kali ini. Begitulah, tidak terasa 5 hari berlalu dengan cepat. Kini semua orang berkumpul di alun-alun ibu kota kekaisaran bintang pedang. Kini semua orang penting hadir di sana. Bai Li Jingwei, Bai Li Jingxi, bahkan para raja pedang yang sebelumnya tidak pernah hadir dalam acara seperti ini. Semua penonton benar-benar merasa takjub ketika melihat hal itu. Ini dianggap sebagai momen yang sangat bersejarah. Setelah itu, penjaga mulai membawa para tahanan masuk. Yang pertama dibawa masuk adalah Ling Yuntian, Master Sekte Haiming. Lalu disusul oleh Wurandong dan para pengikut dari kuil iblis surgawi. Setelah itu anggota inti dari keluarga Luo dan yang terakhir adalah Murong Zue. Dapat dilihat bahwa kini mimik wajah dari para terpidana mati ini sungguh beragam. Mulai dari Ling Yuntian yang sangat frustasi karena pengkhianatan yang tidak pernah dia duga. Selain itu juga perlakuan yang begitu buruk ini membuatnya semakin depresi. Eksekusi di depan publik itu adalah hukuman paling memalukan bagi dirinya. Tapi di sebelahnya ada Wurandong yang tampak begitu tenang. Tidak ada sedikit pun keraguan, penyesalan atau ketakutan di wajahnya. Lalu di sampingnya lagi Yun Chang. Dia justru terlihat kesal. Bajingan itu, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Sungguh menjengkelkan, kata Yun Chang. "Kakak, apa yang kamu gumamkan?" kata Yun Hai yang ada di sampingnya. Yun Chang masih tampak kesal dan kemudian memarahi Yun Hai. "Kamu tidak perlu tahu, aku hanya sedang kesal sekarang." Yun Hai semakin bingung melihat kakak perempuannya ini. Tapi dia kemudian melihat kakaknya dan berkata, "Kak,
Aku tahu kamu mengkhawatirkan aku selama ini, tapi aku masih tidak percaya kamu sampai mempercayai Bailey Jingwei. Sekarang seluruh keluarga dalam bahaya. Aku hanya bisa berharap bahwa Luo Xifan baik-baik saja. Jangan khawatir, anak itu akan baik-baik saja. Lagi pula, siapa yang mempercayai Bailey Jingwei? Aku hanya percaya... sudah lupakan saja, kata Yun Chang sambil menggelengkan kepala. Yun Hai semakin bingung dong. Dia menoleh kakaknya dengan keheranan. Pasalnya Yun Hai tidak pernah melihat kakaknya bersikap pelin-pelan seperti ini. Tapi pada akhirnya Yun Hai melihat lagi situasi mereka yang akan dihukum mati. Dia kemudian menyimpulkan bahwa Yun Chang seperti ini karena takut akan kematian. Setelah itu Yun Hai menghela nafas panjang dan menoleh ke samping ke arah YWR. YWR, kita akan pergi bersama sebentar lagi. Apa kamu takut? Denganmu yang ada di sisiku, apalagi yang kutakutkan? Jawab YWR sambil tersenyum dengan manis. Mendengar itu, Yun Hai bisa bernafas lega dan merasa bahagia. Bahkan, meski ini adalah kematian yang menyedihkan, tapi setidaknya dia bersama dengan orang yang ia kasihi. Di sisi lain, Bailey Jingwei sengaja membiarkan mereka untuk menyelesaikan percakapan ini. Lagi pula, itu juga adalah treatment untuk membuat rasa takut mereka semakin besar. Dengan membuat mereka lebih lama, maka itu akan membuat mereka lebih putus asa lagi. Ketika mereka mendapatkan kematian yang menyedihkan, itu akan membuat Bailey Jingwei merasa lebih puas. Setelah itu, Bailey Jingwei berseru, "Sudah saatnya, aktifkan formasinya." Segera formasi diaktifkan. Formasi yang digunakan untuk eksekusi mati itu adalah formasi tingkat 12 yang disebut sebagai hukuman dari surga. Formasi ini dapat mengumpulkan 9 petir dari langit dan membentuk sebuah pedang guntur penghancur. Lalu ketika pedang itu jatuh, semua orang yang ada di bawahnya akan tersiksa sampai tubuh dan jiwa mereka hancur sepenuhnya. Bahkan seorang ahli di puncak ranah Guiyuan pun tidak akan bisa menahan hukuman mati ini. Segera petir menyambar-nyambar dan mulai diserap oleh formasi ini. Melihat itu Murong Zue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya aku sudah gila karena mengikuti perkataannya. Seharusnya aku tahu bahwa dia tidak bisa diandalkan sejak awal." Semua orang kini melihat ke arah formasi itu dengan mata berbinar. Hanya mereka yang berasal dari kuil iblis surgawi yang tampak masam. Lalu para pengikut dari kuil iblis surgawi mulai melihat ke atas dan dengan ketakutan mereka berseru, "Master Kuil, 5 Raja Dharma, tolong kami bisa mati. Master Kuil, tolong selamatkan kami. Kami percaya Andalah yang terbaik di dunia. Kegelapan pasti akan datang menelan bintang pedang. Iblis menang, malam yang gelap akan datang. Raja Iblis akan tiba. Iblis menang, malam yang gelap akan datang. Raja Iblis akan tiba." Mereka mulai menyeru-nyerukan slogan mereka satu persatu. Semakin lama semakin ramai. Satu-satunya tempat mereka untuk berpegang saat ini adalah Zofan. Jadi mereka terus menyerukan permohonan mereka. Tapi sekarang energi di dalam susunan formasi sudah hampir penuh dan urat-urat energi berwarna biru menyebar ke seluruh kota. Para penonton semakin antusias melihat ini. Melihat para pengikut dari kuil iblis surgawi menyerukan nama master mereka dengan putus asa. Itu sungguh menjadi hiburan bagi mereka. Yun Hai pun sampai bergumam. Orang-orang ini sangat beriman. Mereka terus menyerukan nama pemimpin mereka. Padahal sangat mustahil Raja Iblis Kegelapan akan datang dan menyelamatkan mereka.
diam Yunhai. Bahkan jika orang itu tidak datang untuk menyelamatkan mereka, dia akan datang untuk menyelamatkan kita, kata Yunchang dengan kesal. Yunhai semakin keheranan dan menoleh ke samping. Kak, kenapa kamu bisa begitu yakin? Apa kamu mengenal Raja Iblis Kegelapan? Bukan hanya aku yang mengenalnya, kamu juga. Ledakan keras kembali terjadi saat petir terakhir menyambar susunan formasi itu. Lalu segera pedang petir dengan ukuran yang sangat besar terbentuk dengan sempurna. Lakukan, kata Bai Li Jingwei. Segera pedang petir dengan ukuran yang sangat besar itu mulai bergerak untuk menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Master Guild, tolong kami, teriak mereka. Bajingan ini, kenapa dia tidak juga muncul? Apa dia benar-benar tidak peduli denganku? Kata Yunchang dengan penuh amarah. Kras. Langkah bumi, telapak tangan iblis. Sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga semua orang. Setelah itu, di tengah lintasan pedang besar itu muncul titik hitam yang segera membesar dan membentuk sebuah telapak tangan yang berwarna hitam pekat. Kepekatannya seolah-olah bisa melahap apapun yang dia sentuh. Pedang guntur itu melesat ke bawah dan tangan itu langsung menangkapnya. Semua orang terpana dan sulit mempercayai apa yang mereka lihat kali ini. Hukuman dari surgawi ditahan oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Pedang petir yang seharusnya membinasakan apapun yang ada di bawahnya kini bahkan terlihat lepas kendali. Kilatan petir menyebar ke segala arah dan itu membuat banyak orang ketakutan. Bahkan ada yang sampai terkena dan mati tanpa mereka sadari. Siapa itu? Mata Bai Li Jingwei memadat dan segera mencari pemilik dari tangan hitam itu. Begitupun para raja pedang, semuanya segera menoleh dan kemudian mata mereka terbuka lebar ketika melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan dengan santai. Sofan, gumam mereka dengan penuh ketidakpercayaan. Ke-10 Raja Pedang terkejut di saat yang bersamaan. Kali ini mereka kembali melihat eksistensi yang 100 tahun lalu membuat mereka takut sampai gemetaran. Mungkin hanya Liu Mubai yang tertawa di dalam hatinya dan hanya Bai Yuyu yang begitu bahagia ketika melihat Sofan masih belum mati. Sofan sendiri datang seperti seorang dewa. Dia berjalan dengan santai, seolah segala sesuatu yang ada di sana ada di bawah kendalinya. Dia berjalan ke atas platform dan kemudian berhenti tepat di hadapan Yunhai. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.